Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah, Ustaz Profesor Hilman Latif, PhD. Semoga sekeluarga sehat dan penuh keberkahan malam hari ini. Bapak, Ibu, para pemirsa, teman-teman yang bertugas malam hari ini, host MC di Saim, semoga juga rahmat Allah selalu tercurahkan dan sekeluarga sehat serta penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Prof. Hilman, terima kasih malam hari ini bisa berkenan ikut hadir bersama kita semua. Ingin sekali mendengar pengalaman Prof. Hilman bagaimana memberdayakan kaum du'afa kita dengan lazismu pusat. Tentu banyak pengalaman-pengalaman indah dan susahnya, jangan susah dulu, indah dan susahnya mencurahkan segala pemikiran untuk kaum du'afa itu. Memang sepertinya kaum du'afa ini dalam kehidupan kita ini memang harus ada, karena untuk keseimbangan kehidupan, bahkan kalau menilik hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Darda itu, Rasulullah SAW bersabda, "Abghuni du'afa fa innama turzaqu wa tunsaru bidu'afaikum." Untuk mencari keridhaanku itu ya harus berbaik-baik dengan kaum du'afa. Berbaik-baik itu tentu tafsirannya sangat luas sekali. Ya, yang paling utama adalah kepedulian kita. Fa innama turzaku, sesungguhnya engkau diberi rezeki oleh Allah, wa tunsaru, dan ditolong pula oleh Allah itu adanya keterlibatan kita dengan kaum du'afa itu. Kalau kita tilik sejarah perjuangan Rasulullah itu adalah, kalau di konsep orang Jawa itu kan ketika melawan Belanda tidak mampu, kehidupan ketika itu sudah hanya menerima ing pandum, menerima begitu saja kehidupan yang susah. Mereka menantikan Ratu Adil yang datang dari langit. Nah, mungkin Rasulullah pada saat pertama kali hadir, muncul, menjadi harapan besar bagi kaum-kaum du'afa pada waktu itu. Coba saja kita lihat kajian-kajian Nabi awalnya itu sangat-sangat dieluk-elukan oleh para budak yang mereka tergadaikan hidupnya itu. Kita melihat ada Yasir, kita melihat ada Bilal, kita melihat ada Salman Al-Farisi, kita melihat ada Ibnu Mas'ud. Mereka dibebaskan oleh Rasulullah. Mereka dibeli kasarannya oleh Rasulullah dan para sahabat agar mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Dan setelah mereka merdeka, mereka menjadi pejuang-pejuang yang luar biasa, menjadi pewaris dari kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Islam ini adalah menjadi tumpuan kaum mustada'ifin ketika mereka tidak bisa curhat kepada para penguasanya. Lantas mereka akan bercurhat kepada siapa kalau tidak kepada kita yang masih diberi oleh Allah kemampuan itu. Kemampuan tidak mesti harus dengan harta. Kemampuan daya
yang kita punyai, kepanjangan tangan kita, pemikiran kita, energi kita, keringat kita, mau mendengar curhatan-curhatan mereka. Itulah yang disindir oleh Rasulullah tadi itu. Insya Allah nanti Pak Hilman, profesor kita ini akan bisa menerangkan lebih detail. Ada yang namanya lingkaran setan. Ketika kaum du'afa, ya akan mewariskan du'afa pula pada generasinya. Ketika mereka du'afa, mereka tidak bisa menyekolahkan putra-putrinya kepada jenjang yang tinggi. Kalau sudah pendidikannya rendah, berpikirnya rendah, berpenghasilannya rendah, jangan berharap dari mereka lantas giroh agamanya akan muncul ke permukaan. Kadal fakru yakuna kufron. Kefakiran itulah yang akan membawa kepada kekufuran karena sumber dana tidak melingkupinya. Maka nanti pun akan melingkar lagi. Sehingga ujung ataupun pangkalnya itu tidak bisa kita runut. Ya berputar-putar begitu terus. Nah, oleh sebab itu, dalam hemat saya, lingkaran itu memang harus dipotong. Agar ujung dan pangkalnya itu tidak ketemu. Yang paling sederhana adalah merubah mindset mereka. Mereka boleh fakir, mereka boleh miskin, tapi mereka mempunyai cita-cita besar. Mereka mempunyai agenda-agenda yang luar biasa dalam kehidupan ini. Cita-cita mereka harus kita angkat tinggi. Nah, disinilah mestinya pendidikan kita itulah ikut berkontribusi ini, ikut menelusuri kehidupan murid-murid kita, anak-anak yang tidak mempunyai mindset kehidupan yang luar biasa untuk melakukan sesuatu. Sejak awal lah mestinya pendidikan kita. Para mubalik-mubalik kita mempunyai kewajiban yang luar biasa. Lebih-lebih di saat pandemi ini, kondisi umat makin menurun, banyak kehilangan pekerjaan, banyak yang bangkrut, susah mencari rezeki. Kita tidak bisa bayangkan berapa kaum du'afa bertambah, fakir dan miskin kita bertambah. Nah, inilah menjadi kajian kita, karena Ramadan akan datang dan Ramadan itu adalah kebiasaan kita untuk mudah beramal. Lah, maka sebelum Ramadan inilah kita mencoba agar semangat ini tidak hanya Ramadan saja mengedepan, tapi dalam kehidupan kita berharap Prof. Hilman untuk bisa memberikan wacana malam hari ini, bisa membuka wacana kita bersama agar kita lebih takarub lagi pada Allah dengan media kepedulian kita, perhatian kita kepada sesama saudara kita yang du'afa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan cukup jelas terdengar. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muallim Dr. Muhammad Sultan Amin, Bapak Ibu hadirin jamaah dari Sekolah Alam Insan Mulia, dari Parahita,
dari Agromulia, serta lembaga-lembaga yang lain, ada 1000 Senyum, Kamila, Afiamed, dan khususnya penyelenggara kajian Ahad malam ini dari Mulia Institute. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, silatul fikr dalam kajian Ahad malam yang tentunya tidak semua teman kita, sahabat kita, keluarga kita tidak bisa mengikuti acara ini. Belum semua mengikuti acara ini bukan karena tidak memiliki waktu, tetapi juga situasi yang mungkin tidak memungkinkan karena sakit, karena ada halangan. Oleh karena itu patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita semua diberikan kelapangan, kemudahan, kesehatan tentu saja. Hadirin sekalian, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas perannya kita diperkenalkan hingga hari ini kepada Islam, agama yang kita anut, kita yakini, kita ikuti, dan kita pelajari hingga saat. Saya senang sekali bisa bersilaturahim pada kesempatan malam hari ini dengan tema yang sangat menantang untuk kita diskusikan, yaitu mengenai komitmen dan peran kita dalam memberikan dukungan kepada du'afa, kelompok yang lemah, kelompok yang terpinggirkan. Tentu ini sebuah tema yang cukup berat dan harus kita lihat pada berbagai sisi. Apa sebetulnya yang disebut dengan mustadafin atau du'afa itu, dan apa kaitannya dengan peran kita sebagai umat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori yang mungkin tidak masuk dalam du'afa. Hadirin sekalian yang berbahagia, memang kata du'afa ini tidak banyak disebut dalam Al-Quran. Al-Quran lebih banyak berbicara tentang kemiskinan. Ada setidaknya 33 ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang kemiskinan. Ayat-ayat yang menyampaikan kondisi manusia, sekelompok orang yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagaimana layaknya manusia yang lain. Oleh karena itu, mungkin nanti dalam diskusi kita akan mendiskusikan beberapa hal, termasuk juga tentang du'afa, tapi juga ada yang disebut dengan tentang kelompok miskin. Insya Allah tidak akan lama lagi, hadirin sekalian, kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita nanti-nanti, dan bulan yang di dalamnya kita penuh harap, penuh impian, penuh keinginan untuk bisa menjadi seorang Muslim yang sejati. Jadi menjadi Muslim yang kelihatan ketakwaannya. Karena memang itulah tujuan kita. Tujuan kita, sebagaimana Allah menyampaikan, tidak ada lain kecuali untuk beribadah.
Dan beribadah adalah satu bentuk dari wujud ketakwaan. Rasa takut, rasa patuh terhadap perintah, ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis atau sunnahnya. Dalam surat Al-Baqarah yang pertama, surat kedua, 5 ayat pertama adalah ayat yang begitu kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam ayat yang pertama disebutkan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Qur'an adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalam. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Tentu ada banyak keterangan dalam Al-Quran bagaimana sebetulnya menjadi orang yang takwa. Kadang kita berimajinasi, apakah kita sebetulnya sudah masuk dalam kategori-kategori orang yang takwa? Kita tahu rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Sebagian dari kita mungkin sudah punya kesempatan untuk melaksanakan semuanya. Bahkan sebagian besar dari kita sudah lahir menjadi seorang muslim, sudah bersyahadat sejak kecil, sudah sholat sejak kecil, puasa, zakat, dan bahkan sebagian dari kita sudah berangkat haji. Artinya sempurna sudah rukun Islam itu kita tunaikan. Tetapi apakah betul kita ini sudah sampai pada derajat takwa? Apakah pelaksanaan rukun-rukun Islam itu betul-betul sudah mengantarkan kita kepada orang yang masuk dalam derajat takwa? Bagaimana tidak? Mungkin sebagian dari Anda bisa haji berkali-kali, bahkan umrah berkali-kali, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membuktikan pada Sang Pencipta, pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini patuh, taat, dan bisa dan mampu untuk menunaikan perintah. Ini juga menjadi satu bentuk syukur seorang mukmin kepada Allah terhadap apa yang telah mereka peroleh. Kita tahu di surat Al-Baqarah kita yang tadi kita bacakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita adalah kelompok yang diberikan rezeki oleh Allah. Dan Allah adalah pemberi rezeki kita. Yang telah mengatur semuanya untuk kita. Ada orang kaya, ada orang setengah kaya, ada orang kaya sekali, ada orang kurang kaya, ada orang masuk dalam kategori miskin, ada juga orang masuk dalam kategori miskin sekali. Hadirin sekalian, inilah refleksi kita pada malam hari ini, bahwa kategori miskin itu karena ada orang kaya.
Anda disebut orang kaya karena ada orang miskin. Kalau tidak ada orang miskin, tidak ada kategori kaya. Anda dimuliakan karena Anda memiliki kekayaan yang luar biasa. Tetapi bila semua orang memiliki kekayaan yang sama, menjadi tidak luar biasa. Nah, oleh karena itulah hadirin sekalian, kaya dan miskin menjadi satu topik yang kerap didiskusikan dan disoroti oleh Al-Quran. Kenapa? Karena ini menjadi arena bagaimana seorang mukmin membangun interaksi dengan sesamanya, tidak hanya sesama orang yang masuk dalam kategori kaya, tapi juga orang yang mungkin berada dalam kategori yang lain. Wujud syukur itu terus kita lakukan. Dengan beribadah yang banyak. Dan di bulan Ramadan, kita akan menyaksikan banyak orang berbondong-bondong untuk menunaikan zakat, berinfak, bersedekah. Yang frekuensinya jauh lebih besar daripada hari-hari biasa, daripada bulan-bulan yang lain. Mungkin pertanyaannya, kenapa hanya di bulan Ramadan itu berinfak, bersedekah meningkat? Apakah ada ketentuan di dalam Al-Quran maupun hadis ya, bahwa di bulan Ramadan pembayaran zakat, pemberian sedekah atau pemberian sedekah harus ditingkatkan di luar hari-hari yang lain? Niatnya apa? Apakah misalnya pada bulan Ramadan kita berniat untuk membantu orang-orang miskin? Kenapa di bulan Ramadan? Apakah di hari-hari yang lain kita pernah berpikir juga bahwa kebaikan yang potensi kebaikan yang kita miliki juga dilakukan tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga justru di hari-hari yang lain. Karena ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sedekah, berbicara tentang bagaimana kita menolong orang miskin, bagaimana kita menolong orang-orang yang fakir, tidak disebutkan bulan tertentu. Perintahnya relatif bersifat. Dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Isra misalnya, ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Dalam surat Ar-Rum, misalnya ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatil qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Berikanlah kepada kerabat terdekat akan haknya mereka. Demikian juga kepada fakir, miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Hadirin sekalian yang berbahagia, dua ayat ini menarik. Bagaimana sebetulnya kita sebagai seorang individu punya kewajiban untuk bisa menjadi orang yang diandalkan di dalam keluarganya. Keluarga terdekat. Memberikan hak, memenuhi hak-hak mereka. Untuk bisa makan dengan layak, mendapatkan gizi yang layak, bisa bersekolah, bisa mendapatkan hak dalam kesehatan, hak dalam pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi yang menarik ayat Al-Quran itu memang masih berbicara pada tingkat individu. Sementara ketika berbicara tentang hak, kita juga bisa mengangkat pada isu yang lebih luas.
Kalau sebagian masyarakat kita tidak dapat memenuhi haknya, hak untuk hidup layak, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk bisa berobat secara layak, tanpa ada rasa ketakutan. Sebetulnya itu adalah tugas negara. Tetapi kalau kita menyaksikan situasi semacam itu, maka kemudian ini juga bisa menjadi tanggung jawab individu atau kelompok muslim. Tetapi tentu saja, bulan Ramadan menjadi satu tradisi bagi kita untuk mengintensifkan kita beramal, beribadah, dan beramal sosial. Saya kira tidak ada yang salah dengan itu. Cuma catatan saya adalah bahwa ketika berbicara tentang kemiskinan, berbicara tentang mustad'afin, du'afa, itu tidak sama sekali terikat dengan bulan Ramadan. Tetapi sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk memuliakan bulan itu dengan amal-amal yang baik. Oleh karena itu saya berharap Ibu dan Bapak sekalian, para agnia, orang yang berkecukupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan konsistensi, diberikan kekuatan untuk terus beramal kebajikan sepanjang hayat, tanpa harus melihat bulan tertentu untuk beramal kebajikan. Hadirin sekalian yang berbahagia, apa itu kaum du'afa atau mustad'af? Dan apa kaitannya dengan orang miskin? Kalau kita berbicara tentang ayat-ayat zakat, memang mustad'afin tidak masuk dalam kategori sebagai penerima zakat. Sebagai sebuah istilah, penerima zakat itu ada 8 kelompok. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, dan seterusnya. Wal-walabatu qulubuhum wal-amilina 'alaiha wa fi riqab wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 kelompok, 8 kategori penerima manfaat kalau kita menunaikan zakat atau kalau kita membagikan zakat. Lantas apa hubungannya dengan mustad'afin? Apa kaitannya dengan du'afa? Apakah mustad'afin itu kategori yang khusus? Ataukah kategori yang unik di dalam Al-Quran? Memang tidak banyak ayat Al-Quran yang bicara tentang du'afa. Tapi salah satunya adalah surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Jadi du'afa atau dhi'afa itu lebih pada kelompok yang lemah. Dan itu menjadi kekhawatiran bagi semua keluarga. Kita sebagai orang tua takut sekali kalau keturunan kita masuk dalam kategori orang-orang yang lemah. Sampai kita melakukan banyak hal, banyak upaya. Menyekolahkan anak kita tinggi-tinggi, di sekolah terbaik, di sekolah yang memberikan mutu, pencerahan, kreativitas, keterampilan anak-anak kita. Apa sih tujuannya itu?
Tentu tujuannya kita menginginkan keturunan yang baik, yang punya masa depan. Dan semua orang takut kalau ada keturunan yang lemah. Yang kita khawatir dengan kelemahan itu akan kesejahteraan mereka. Karena itu bersyukurlah Ibu dan Bapak sekalian, kita sebagai orang tua yang masih bisa menyekolahkan anak-anak kita, masih bisa membiayai anak-anak kita untuk di sekolah, untuk belajar di sekolah-sekolah yang baik menurut kita. Karena itu tidak semua bisa menikmati. Penting bagi kita semua untuk tidak hanya melihat bagaimana lingkungan pendidikan kita yang baik. Penting kita kadang-kadang untuk melihat lingkungan pendidikan yang lain. Banyak anak-anak sekolah, banyak anak-anak yang sekolah dengan sekedarnya, atau bahkan tidak bisa sekolah secara lain. Dalam satu keterangan disebutkan, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tangduru ila man huwa fawqakum." Kadang-kadang kita harus lihat ke bawah, jangan terus lihat ke atas. Kita harus bisa lihat ke atas, tapi juga sering lihat ke bawah. Kalau kita lihat ke atas terus, maka akan ada rasa selalu kurang dalam diri kita. Tapi kalau kita melihat ke bawah, kadang-kadang muncul rasa syukur. Kita bersyukur bahwa Allah telah memberikan kepada kita kelapangan dan berbagai kemudahan dalam hidup. Allah memberikan kelapangan bagi kita untuk mendapatkan rezeki. Begitu mudah sebagian dari kita diberikan Allah Subhanahu untuk bisa mendapatkan kekayaan. Dan Allah telah mengatur rezeki. Dan tidak ada rezeki yang sama. Sekeras-kerasnya kita bekerja, tidak akan sama satu sama lain. Satu orang bekerja siang malam, belum tentu Allah memberikan rezeki yang sama. Jamnya sama yang dipakai, mulai bekerja dari jam 7, pulang jam 5 sore, rezekinya belum tentu sama. Allah telah mengatur rezeki. Dan rezeki itu, tentu saja saya kira kita semua sudah paham bahwa yang disebut dengan rezeki tidak identik dengan penghasilan. Rezeki tidak identik dengan apa yang kita dapatkan dari pekerjaan kita. Itu adalah satu bagian saja dari yang disebut dengan rezeki. Yang disebut dengan rezeki adalah sesuatu yang sudah kita nikmati. Yang sudah kita nikmati, itulah rezeki kita. Anda punya rumah banyak, megah-megah, besar-besar. Belum tentu rezekinya kita. Karena boleh jadi yang menempati rumah itu bukan Anda sendiri, tapi orang lain. Saudara kita, kerabat kita. Mungkin kolega, mungkin teman. Akrobun, orang-orang yang dekat dengan kita. Yang mereka mendapatkan kenikmatan itu, rezeki itu melalui kita yang diberikan kemudahan oleh Allah. Kita hanya mengeluarkan uang saja untuk membangun rumah megah itu. Yang mengisi dan memanfaatkan dan menikmatinya bukan kita. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan konsep rezeki. Karena itulah istilahnya yang dipakai adalah istilah rizkun. Sesuatu yang sangat abstrak. Bukan malun. Bayangkan kalau misalnya Allah menurunkan kepada kita, memberikan kepada kita hartanya langsung. Tapi yang digunakan inna rozaqnakum. Rizqan lakum.
Ini luar biasa Islam. Dan secara filosofis, bagaimana para ulama sudah banyak membahas tentang ini. Rizki tidak semata-mata tentang harta benda yang dimiliki. Rizki itu agak berbeda dengan konsep tentang ownership, kepemilikan harta. Bapak Ibu sekalian, di sini ada sekolah-sekolah yang luar biasa, ya, ada sekolah alam insan mulia. Saya lewat saja, belum pernah mampir Pak Suto. Lihat dari jauh aja. Sekolah yang luar biasa, bagus sekali. Siapa saja yang bisa menikmati sekolah itu? Kalau secara teori, ya hanya keluarga dari masyarakat tertentu yang sanggup membayar dan membiayai anaknya untuk di sekolah-sekolah tersebut. Tapi adakah rezeki yang bisa dirasakan oleh kelompok masyarakat yang lain? Mungkin ada. 1, 2, 3, 4 program yang diberikan oleh sekolah kepada kelompok tertentu sebagai bentuk rezeki yang diberikan Allah kepada anak itu melalui kita, melalui lembaga kita. Nah, ini saya kira penting untuk kita refleksikan. Jadi sekeras-kerasnya kita bekerja, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, semangat untuk menjadi khalifatul fil ardh, mengeksplorasi potensi alam, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan ilmu. Kita mendapatkan kelimpahan dari kemampuan yang kita miliki karena kita memiliki kemampuan di bidang tertentu, itu sudah diperintahkan dalam Al-Quran. Tetapi ingat bahwa rezeki kita itu tetap sama. Semakin besar penghasilan Anda, semakin besar juga pengeluaran Anda. Semakin besar pendapatan kita setiap bulan, semakin banyak pula orang yang kemudian membutuhkan kita. Semakin gaji naik, semakin pendapatan naik, semakin banyak pula tetangga, kerabat, dan yang lain-lain minta bantuan kita. Saya kira kalau masalah ini, Pak Sultan Ali. Pak Sultan Ali. Dulu kita bisa bayangkan bahwa dalam kondisi yang seadanya, masih kita bisa berbuat kebajikan dengan sekedarnya, berinfak dengan sekedarnya, bersedekah dengan sekemampuan kita. Tidak ada dulu itu namanya datang ke keluarga kita itu bawa proposal, tahu mereka. Tetapi kalau misalnya seseorang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, Allah juga menguji dengan hartanya. Semakin banyak orang yang datang, semakin banyak proposal yang datang, semakin banyak orang yang datang minta bantuan, semakin banyak orang yang membutuhkan minta pertolongan. Dan pada saat yang sama, tentu saja kita juga terus mengingat apa fungsi harta benda yang telah kita peroleh untuk masyarakat, untuk lingkungan. Nah, kalau kita refleksikan, kita tahu makan kita juga segitu-gitunya. Sepiring dulu penuh. Waktu belum kaya raya, Pak Sultan itu nasinya penuh sepiring. Sekarang nasinya dikit. Diatur, Pak. Di gram gitu ya. Ya Allah. Saya lihat orang tua saya juga sudah di gram gitu, Pak, makanya. Ini nggak boleh ini nasi. Mau beli banyak apapun kita mampu ya, tapi oleh Allah sudah diatur. Rezeki Anda itu sudah nggak kayak dulu lagi. Anda dulu nikmati nasi sebanyak-banyaknya dengan sambal pedas dan kecap. Sampai keringatan makan. Kenikmatan yang luar biasa. Tapi sekarang ada diuji bahwa rezeki Anda bukan pada level itu lagi. Ada masalah
menjaga nafsu, menjaga hawa nafsu, kontrol diri. Jadi semakin berat juga tantangannya bagi orang-orang yang kaya. Nah, Al-Quran memasukkan fakir, kelompok orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk bisa menjaga integritas dirinya dalam memenuhi haknya. Memang tidak mampu. Sementara miskin itu adalah orang-orang yang mungkin memiliki kemampuan untuk memenuhi hidupnya, tetapi tuntutan yang dimilikinya, dimiliki keluarganya, dimiliki lingkungannya itu jauh lebih besar daripada pendapatan yang dia bisa peroleh. Besar pasak daripada tiang. Itu miskin. Tetapi tentu saja Bapak Ibu sekalian, levelnya berbeda-beda. Dan Indonesia, kemiskinan sempat turun, Bapak Ibu sekalian. Saya ingat dan Pak SBY 16, 15, 14%, dan seterusnya. Kelas menengah kita naik. Wah, loncatannya luar biasa. Sampai 2019. Naik luar biasa. Kena COVID, waduh, drop-nya juga luar biasa. Saya di Lajismu baru saja selesai survei, Pak Sultan. Jadi saya meminta survei 2 kali. Pada bulan Agustus 2020 ketika COVID yang sedang nakal-nakalnya menghantui kita. Dan kita ingin menguji juga. Menguji diri kita semua, termasuk lembaga kami di Lajismu. Apa yang sedang terjadi dengan masyarakat. Tapi kami bersyukur bahwa ternyata pada bulan Agustus yang kita survei mengatakan bahwa nanti setelah Ramadan, setelah Lebaran kami masih ingin berinfak, masih ingin bersedekah, masih ingin berzakat. Meskipun mereka mengaku penghasilannya ada kecenderungan menurun. Ada juga kelompok masyarakat yang kemudian mengatakan dalam survei kami bahwa kami akan menahan diri dulu. Tidak akan terlalu banyak infak dulu. Kami akan menahan diri dulu. Saya waktu itu berpikir bahwa dampak COVID itu baru simptomnya. Agustus, Oktober, November, baru simptom. Sebagian kelas menengah atau kelas menengah bawah itu masih punya tabungan. Dan saya khawatir tabungannya itu habis di akhir semester Desember kemarin, dan saya ingin tahu sebetulnya bagaimana masyarakat masih bisa bertahan yang kelompok miskin atau kelompok menengah bawah miskin. Di dalam survei PPS itu mengatakan ada kelompok yang appraisal middle class, apa istilahnya? Ya. Jadi kelas menengah baru, tapi itu masih rentan, yang setiap saat bisa jatuh miskin. Saya waktu itu tidak paham apa yang menyebabkan mereka tiba-tiba jatuh miskin secara kolektif. Tetapi nampaknya ini melalui COVID ini baru. Nah kemudian bulan Februari saya minta di Lajismu survei lagi. Dan saya minta dimasukkan tabungan di situ. Unsur tabungan di situ. Apakah Anda masih punya tabungan untuk bisa bertahan? Yang kedua, selama kemarin COVID dari September sampai Desember atau dalam 4 bulan terakhir, apakah Anda menjual sesuatu untuk bisa bertahan? Hasilnya mencengangkan. Saya tadi dilaporkan, ini hasil survei. 65% dari 2.500 responden, Pak Sultan, Bapak Ibu sekalian, mengatakan mereka menjual sebagian hartanya. Apa yang mereka jual? Untuk bisa survive.
Apa yang mereka jual? Satu, lebih banyak dominan emas, namanya kelas menengah ke bawah ya. Mereka masih saving dengan emas. Kedua, kendaraan, sisanya alat rumah tangga. Ini luar biasa. Bahwa di balik gegap gempita saat ini, saya masih merasa apa sebetulnya yang terjadi di masyarakat. Bagaimana mereka masih bisa bertahan. Dan saya waktu itu, secara pribadi, penasaran apakah masyarakat kita ini memang penghasilannya bertambah cukup atau seperti apa. Ya, kita tahu kementerian-kementerian mengurangi anggaran, hotel-hotel, toko-toko yang dijual di Jogja ditulis ya banyak sekali. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian pengelola lembaga pendidikan, pengelola sekolah tahu betul. Saya sendiri sebagai pengelola lembaga pendidikan, setiap semester, terutama semester kemarin, yang namanya permohonan untuk keringanan itu kalau ditumpuk mungkin 1 meter, saking banyaknya. Ada yang tidak mampu, ada yang minta mundur, ada yang ragu. Dan bahkan sebagian dari mereka, karena kita mendapatkan beasiswa untuk sekian ratus anak mahasiswa, kita pilih anak-anak yang suratnya masuk dari orang tua, kita masukkan dalam kategori penerima beasiswa, Masya Allah. Orang tuanya banyak yang menyurati kembali. Nggak perlu, Pak. Tolong jangan dulu anak saya dikasih beasiswa. Kasih dulu sama yang layak. Saya masih mampu, tapi saya minta mundur. Ya Allah, itu belasan orang kita masukkan, ya karena memang ada jatah cukup banyak, tapi orang tuanya tidak mengizinkan anaknya mendapatkan beasiswa bantuan korban COVID. Dampak ekonomi karena merasa bahwa kami masih mampu. Cuma memang saat ini sedang berat. Tapi insya Allah, kasih waktu kami 2 bulan, kasih waktu kami 3 bulan, kasih waktu kami 4 bulan, ya Allah. Ada kesadaran yang luar biasa. Nah, Al-Quran berbicara tentang fakir dan miskin yang jumlahnya saat ini semakin banyak. Lantas, duafa ada di mana? Nah, jadi kalau kita berbicara duafa, konteksnya agak spesifik. Duafa atau kelompok doif itu orang-orang yang lemah itu konteksnya lebih kepada politik. Orang lemah tidak mampu, orang miskin karena tidak mampu mencari atau mendapatkan akses sumber perekonomian karena ada kebijakan, ada situasi, ada kekuatan yang menghambat mereka untuk mendapatkan itu. Mereka dicetak untuk menjadi orang-orang yang miskin oleh sistem sosial maupun sistem politik. Karena itu misalnya tentang du'afa ini juga disebutkan dalam surat Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Jadi ini Fir'aun. Oleh karena itu kalau kita membaca buku ahli syariati, konsep du'afa, mustad'afin. Nah, tadi disebutkan oleh Pak Mualim Sultan. Mustad'afin itu bukan hanya lemah. Mustad'afin itu adalah orang-orang yang dilemahkan. Mereka miskin karena sistem menghendaki mereka miskin. Atau mereka menjadi orang yang miskin. Sungguh Firaun itu, kata Al-Quran, telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas golongan dari mereka, Bani Israel. Jadi ada bentuk penindasan, upaya-upaya untuk melemah. Oleh karena itu, ini menarik juga ke depannya, Bapak Ibu sekalian.
Saya baru membaca satu buku peraih Nobel tahun lalu, S.A. Duflo, dan seorang dari dari Cina ya, dari India maksud saya, orang India dan orang Prancis ya. Ada 3 orang meraih tentang Nobel di bidang ekonomi, dan mereka adalah spesialis di bidang kemiskinan. Esther Duflo itu menulis, dia menulis tentang SD Impress. Saya nggak tahu Pak Sultan ini alumni SD apa zaman dulunya ya. Yang jelas nggak mungkin di sekolah alam insan mulia itu kan. Tapi kok bisa seperti Pak Sultan? Jadi analisisnya luar biasa. Tahun 77-78 dia analisis SD Impress di lokasi-lokasi yang miskin itu. Dan bagaimana perkembangan ekonomi tahun 80-an, 90-an dia kaitkan dengan alumni-alumni yang dari SD itu. Dampaknya seperti apa. Dan sebagainya. Akhirnya dia dapatkan Nobel. Nah, tapi dalam ceramahnya, karena saya setelah membaca itu, saya ingin mendengarkan pandangan dia yang orisinal ya, sebelum dia dapat Nobel. Kemudian saya telusuri di YouTube, saya dengar beberapa ceramah dia beberapa tahun sebelum dapat Nobel. Dalam ceramahnya dia mengatakan bahwa dia membuat satu simulasi. Orang 10 mahasiswa diberikan uang sama-sama misalnya Rp100.000. Seluruh mahasiswa dikasih Rp100.000. Kemudian dari 100.000 itu dikasih pekerjaan, kemudian dikasih 100.000. Nah, kemudian dikasih pilihan. Anda silakan pilih infakkan 100.000 itu pada 2 peristiwa ini. 1, ada seorang gadis kecil, misalnya bernama Siti, mohon maaf ini hanya istilah saja, yang sakit parah karena menderita penyakit kanker beserta penyakit-penyakit lainnya dan seterusnya gitu. Dan dia membutuhkan bantuan Anda, uluran tangan Anda. Detik. Yang kedua kasusnya, ada ribuan orang ya di Afrika atau di Ethiopia atau di mana, di ribuan orang yang menderita malnutrisi, kelaparan, dan seterusnya, dan mereka membutuhkan uluran tangan Anda. Mana yang dipilih? Hasil uji coba itu menunjukkan bahwa mayoritas uang 100.000 yang diberikan oleh mahasiswa itu 60% kalau tidak salah lebih banyak disumbangkan kepada individu tadi, seorang gadis yang sakit. Tetapi kemiskinan kolektif, kemiskinan dalam statistik yang tinggi itu tidak terlalu menarik. Artinya apa? Esther Duflo mengatakan bahwa ternyata masyarakat itu kalau dikasih data-data tentang kemiskinan yang begitu banyak di sebuah negeri, di sebuah tempat, mereka tidak terlalu tertarik. Tetapi kalau dikasih tahu ini ada seorang anak, seorang ibu, atau seorang kakek yang butuhkan uluran tangan Anda, mereka tertarik dengan itu. Mengapa? Karena ada persepsi. Kalau kemiskinan itu sudah sangat banyak, atau banyak sekali orang masuk dalam kategori dhaif, atau mungkin mustad'afin, maka pikiran masyarakat berubah dari rasa ingin menolong menjadi rasa ingin mendorong pemerintah untuk menyelesaikan. Nah ini bedanya Pak. Gitu ya. Jadi ternyata masyarakat itu kalau sudah banyak ada kejadian miskin di mana-mana, itu pasti yang dikejar adalah pengambil kebijakan. Nah konteks inilah saya kira Ustadz Afin ada di situ.
Meskipun ini konteksnya lebih politik, tapi saya kira bukan berarti peran serta kita menjadi berkurang. Wah, udahlah, itu miskin, orang miskin banyak, itu udah tugasnya pemerintah, ngapain kita ikut-ikutan? Nah, bukan seperti itu. Ya. Tetapi justru ini menjadi tantangan buat kita, bahwa berbicara tentang mustad'afin itu butuh strategi dan butuh kekuatan yang besar. Tidak seperti ketika kita menolong 1-2 individu. Tetapi kita harus juga ikut berpartisipasi, mengkampanyekan, membangun kesadaran, berkontribusi dalam gerakan, ya, berdiskusi juga dalam politik tentang bagaimana agar orang miskin itu jumlahnya nggak kebangetan. Gitu. Nah, ini mungkin, Pak. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan kita tetap diberikan kesadaran semacam itu. Ya. Kenapa? Karena kita berzakat, bersedekah, berinfak, bermuamalah, intinya adalah untuk memperkuat kebersamaan. Ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal 'itsmi wal 'udwan. Kita berta'awun. Saling tolong-menolong, saling membantu. Meskipun ada tantangan buat kita ketika jumlah orang-orang yang mungkin disebut dhaif tadi secara statistik banyak. Apalagi pasca COVID ini. Pasca COVID, Bapak Ibu saya kira belum melihat data-data terakhir pasca COVID. Berapa sih jumlah kemiskinan yang muncul? Tapi apakah kalau disebutkan angkanya dan kemudian melonjak sekian persen jumlahnya menjadi sekian juta, apakah kita kemudian tergugah? Mungkin, ya, kalau secara logik, ya, feelingnya, seperti yang di eksperimen yang dilakukan oleh peraih Nobel tadi, orang biasanya sudah nggak tertarik kalau sudah angka statistik yang terlalu banyak. Ya, karena itulah saya ingin kaitkan juga dengan pesan Al-Quran yang tadi. Mengapa justru ayat itu berbicara bahwa orang terdekat dululah yang kita bantu. Orang terdekat dulu. Dan mudah-mudahan tentu saja kalau kita sudah bisa memenuhi orang yang terdekat, kita juga bisa menjangkau kelompok-kelompok yang lain melalui apa? Ya, melalui organisasi atau lembaga-lembaga yang memang diberikan izin oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah atau dana kemanusiaan. Hadirin sekalian, saya kira tantangan kita ada di situ. Mudah-mudahan kita semua diberikan energi yang kuat untuk terus bisa berinfak dan bersedekah, terutama di saat-saat ini. Ketika bencana alam tak henti-hentinya. Hari ini di NTT, Ibu Bapak, kemarin-kemarin tim kami di Palu aja rekonstruksi belum selesai, Pak Sultan. Rekonstruksi kan butuh 1-2 tahun deh. Ada sekolah, ada rumah sakit, klinik yang kita bangun oleh Lazismu berdasarkan dari infak sedekah dari masyarakat. Masih proses ke finishing ini dan itu masih terjadi. Sulawesi Barat sekarang tim kami masih di sana, alhamdulillah. Sedang proses untuk Huntara, penyelesaian program Huntara, hunian sementara setelah emergency relief. Sekarang juga di NTT, teman-teman kita. Nah, ini juga tantangan, karena juga tidak mudah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga energi dalam berinfak. Kadang-kadang kita juga ada rasa bosannya. Baru kemarin ada lagi, baru ini ada lagi, baru ini ada lagi. Apakah kita akan terus dengan perasaan? Saya kira tidak. Karena itu kami di Lazismu juga sudah mulai mengatur strategi agar kami juga tidak setiap ada kejadian
tidak ada dana untuk terjun langsung karena dana yang lain sudah semuanya ke sana. Jadi kita konsep-konsep dana kemanusiaan harus kita perbaiki, ya. Karena dana jangka pendek, dana jangka panjang, ya, ada buffer di berbagai tempat, ada kejadian langsung bisa direspon dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini juga bencana-bencana yang menghasilkan mustadafin karena bencana alam itu juga bisa kita bantu. Saya kira itu dulu dari saya, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar kajian malam ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemampuan untuk menjaga hati, menjaga jiwa, generous kita, sebagaimana sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, bukan hanya sikap kita yang memang komitmen kita, tapi juga sikap kita. Karena Al-Quran juga sudah mengingatkan, ya, kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, kata-kata yang nyaman kadang-kadang bisa lebih bermakna daripada sedekah, infak kita yang kemudian disertai dengan kata-kata yang kurang nyaman buat penerima manfaatnya. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.